366 mengguncang dunia seni bela diri. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, Chen Beixuan menang. Begitu Chen Fan keluar dari Taman Shiba, berita tentang pertarungan tersebut sudah sampai ke seberang lautan hingga Tiongkok. Hasilnya pada awalnya mengejutkan seluruh komunitas seni bela diri Tiongkok. Chen Fan menang. Dia telah mengalahkan tuan terkuat di Jepang, seorang petapa pedang yang diurapi oleh Kaisar Jepang sendiri. Setelah keterkejutannya mereda, semua orang bersorak atas kemenangan Chen Fan. Suasana gembira dan perayaan tergantung di udara dimanapun ada seniman bela diri, keluarga Wu di Tiongkok Barat Laut, Sekte Baji di Zhongzhou, Sekte Taichi, Sekte Xinyi, keluarga Lu dan keluarga Gu, hanyalah beberapa di antaranya. Tiongkok dan Jepang sudah terlalu lama diintimidasi dan sudah waktunya untuk perubahan. 100 tahun terakhir dalam sejarah Tiongkok adalah 100 tahun rasa malu dan aib. Tiongkok dilanda perselisihan internal dan undangan eksternal. Namun, rakyat Tiongkok tidak pernah putus asa dan mulai membangun kembali negaranya dari puing-puing perang. Jepang, sebaliknya, lebih maju dalam modernisasi dan merupakan negara Asia pertama yang melakukan industrialisasi. Setelah akumulasi selama beberapa dekade, Jepang telah mencapai tingkat standar yang lebih tinggi di hampir semua aspek kehidupan dibandingkan Tiongkok. Mereka menjadi puas dan meremehkan orang Tionghoa, menganggap mereka lebih rendah dalam segala hal. Mereka memandang Tiongkok seperti tuan tanah perkebunan Amerika terhadap Afrika. Perang telah membawa kebencian yang mendalam di antara masyarakat kedua negara, dan percikan kecil seringkali menyebabkan duel berdarah antara seniman bela diri kedua negara. Premis itulah yang membuat pertarungan Chen Fan dengan Takemiya Hiro jauh lebih besar dari sebelumnya. Kemenangan Chen Fan menjadikannya pahlawan rakyat Tiongkok, tokoh kebanggaan nasional mereka. Meski saat ini persaingan nasional lebih banyak pada bidang pengaruh ekonomi dan budaya, namun bukan berarti pencaksilat sudah ketinggalan zaman. Setiap Grandmaster menambah bobot kekuatan suatu negara secara keseluruhan. Grandmaster yang kuat seperti Takemiya Hiro dan Chen Fan bahkan lebih berharga daripada terobosan teknologi militer. Pada levelnya, mereka lebih kuat daripada kebanyakan senjata modern dan reruntuhan Menara Tokyo adalah bukti kekuatan mereka. Menara Tokyo terbuat dari baja dan bahkan bom pun tidak dapat menyebabkan kerusakan sebesar yang dialaminya. Sudah kubilang, aku tahu Chen Beixuan akan memenangkan pertarungan. Pikirkan saja, Chen Beixuan tidak pernah kalah dalam pertarungan sejak dia menjadi terkenal. Pria Jepang itu, apakah kamu melihat berapa umurnya? Tidak mungkin dia bisa. Sekelompok seniman bela diri muda berkumpul di Sekte Xinyi dan mereka semua asyik mengobrol tentang pertarungan. Tiba-tiba, seorang pria parubaya bertangan satu melewati kerumunan dan menarik perhatian pembicara. Wajah pemuda itu memucat dan salah satu pendengarnya buru-buru menutup mulutnya seolah sedang mengucapkan hujatan di gereja. Yang mengejutkan dan melegakan, pria parubaya itu mengangguk ke arah mereka sambil tersenyum dan berjalan pergi. Setelah pria berlengan satu itu menghilang, pendengar akhirnya melepaskan cengkeramannya pada mulut pemuda tersebut. Dia mengecam dengan keras, apakah kamu gila? Chen Beixuan adalah musuh bebuyutan Penatua Sun. Namun kamu memuji Chen Beixuan seolah-olah dia adalah seorang pahlawan. Apakah kamu bosan hidup? Kepala pemuda itu terkulai dalam diam saat dia berjuang untuk menenangkan diri dari takut. Pria berlengan satu itu adalah Sun Wudi, salah satu prajurit semi-transenden di Sekte Xinyi. Dia telah bergabung dalam misi dengan beberapa orang lainnya untuk menyingkirkan Chen Fan, tetapi dia akhirnya kehilangan salah satu lengannya setelah Tong San merenggutnya dari tubuhnya. Tidak ada keraguan bahwa dia membenci Chen Fan. Tetapi saya melihat Penatua Sun tersenyum kepada saya. Saya kira dia tidak mendengar apa yang saya katakan. Pemuda itu menggaruk kepalanya dan tercengang. Adegan seperti itu terjadi di banyak tempat di Tiongkok. Di dalam sekte lembah Dewa Pengobatan, Jin Yi melihat ke timur dan membayangkan Chen Fan berdiri di ujung cakrawala tempat Jepang berada. Campuran perasaan rumit muncul dalam dirinya. Raja Eliksir berdiri di sampingnya dan menepuk bahunya untuk memberikan hiburan tetapi dia tidak mampu merapikan alis gadis itu yang diikat. Lu Yansui duduk di depan meja kantor. Dia mengenakan pakaian bisnis dengan kemeja berkancing hitam dan putih. Dia memakai rambut ditarik ke belakang yang disanggul, membuat garis-garis di wajahnya terlihat parah. Kalimat itu sedikit melunak setelah dia mendapat pesan tentang kemenangan Chen Fan. Namun,
sedikit rasa muram muncul di matanya. Zheng Anqi sedang rapat dewan ketika dia menerima panggilan telepon. Dia hampir melompat dari tempat duduknya dan mondar-mandir di ruang konferensi besar, mengejutkan peserta lainnya. Mereka belum pernah melihat Zheng Anqi memecahkan cangkangnya yang sudah berpengalaman dan menyendiri dan menjadi begitu cemas. Hanya anggota dewan yang dekat dengan Zheng Anqi yang menduga bahwa panggilan telepon itu mungkin ada hubungannya dengan pemilik misterius perusahaan tersebut. Kota Jinlin, Zonghai, Yanjin. Dimanapun mereka berada, reaksi terhadap berita tersebut tetap sama, awalnya mereka terkejut, lalu lega. Terlalu banyak yang dipertaruhkan, jika Chen Fan kalah, setidaknya perlu beberapa dekade lagi bagi komunitas seni bela diri Tiongkok untuk mendapatkan kembali momentumnya. Di sisi lain, kemenangan Chen Fan akan memungkinkan komunitas seniman bela diri Tiongkok untuk menekan rekan Jepang mereka selama bertahun-tahun. Mereka tidak perlu lagi menerima arogansi dan penghinaan dari seniman bela diri Jepang. Sementara itu, kabar lain keluar dari pihak militer. Pemimpin Dragon's Fang, tulang punggung pasukan yang ditempatkan di Tiongkok Utara telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya untuk fokus pada budidayanya setelah dia menerima panggilan telepon. Pengunduran dirinya telah disetujui oleh para pemimpin militer. Sementara itu, di lembah pegunungan di suatu tempat di Zhongzhou, seorang gadis berpenampilan anggun duduk di tepi kolam, menyaksikan kabut naik dari permukaan air yang tenang. Gadis itu dulunya memiliki kepribadian yang keras dan riuh, setelah menghabiskan sebagian besar bulan-bulan terakhirnya di tepi danau yang tenang dan tenteram, dia menjadi jauh lebih pendiam dan fokus. Ciri-cirinya terdefinisi dengan baik seolah-olah dipahat dari marmer halus. Kulitnya berwarna salju segar dan sehalus sutra, kombinasi sempurna dengan rambut hitam panjangnya yang tergerai hingga ke pinggang. Dia duduk di tepi danau, memeluk kakinya erat-erat ke dada, dan menatap ke dalam kolam sambil berpikir. Seorang penatua mendatanginya. "Asiu, kamu belum mencapai keadaan transenden. Jangan duduk terlalu dekat dengan kolam naga Yin, itu tidak baik untukmu." Gadis itu adalah murid Chen Fan yang diambil setahun yang lalu, Asiu. Dia menjadi jauh lebih cantik dibandingkan tahun lalu. Dia dulunya memiliki pesona seorang gadis tetangga, tapi sekarang dia telah melampaui cangkang kekanak-kanakannya dan berubah menjadi wanita cantik yang sangat cantik. Asiu sepertinya tidak mendengar peringatan lelaki tua itu. Dia bergumam pada dirinya sendiri. "Saya berpikir bahwa jika saya melatih sepenuh hati, suatu hari nanti saya bisa menyusul guru. Namun sekarang saya merasa bahwa bahkan ketika saya akhirnya mencapai puncak pengembangan kekuatan internal, itu masih jauh dibandingkan dengan guru. Saya harus hidup dengan kenyataan bahwa saya tidak akan pernah bisa menyusulnya." Wu Sanhe menghela nafas, dia tidak yakin harus berkata apa kepada gadis itu. Orang tua itu telah menjalani kehidupan yang sulit dan penuh keruntuhan dan telah mencicipi semua rasa yang ditawarkan dunia kepadanya. Namun, dia masih amatir dalam hal kasih sayang romantis. Namun, Asiu segera menenangkan diri dan berkata, "Apa yang saya pikirkan? Guru telah memberi saya teladan dan telah menginjak-injak komunitas seni bela diri Jepang. Saya tidak boleh ketinggalan. Sekte Saudara Wu, ayo kita hadapi kelompok menyebalkan di kota Jiuding itu. Saya telah mendengar laporan bahwa seseorang mencoba menghasut pemberontakan terhadap saya." Nada suara Asiu berubah dan begitu pula ekspresinya. Wajahnya menjadi keras dan parah dan ekspresinya seperti angin sedingin es yang menyapu tundra, mengubahnya menjadi ratu badai salju yang legendaris. "Maumu," jawab Wu Sanhe sambil menundukkan kepalanya. Bahkan perapal mantra dari Sekte Hantu Yin mulai takut akan kekuatan dan ketegasan gadis muda itu. Ketika berita ini sampai ke dunia bawah tanah internasional, dampaknya terhadap masyarakat sama seperti yang terjadi di Tiongkok. Penguasa keluarga-keluarga Li dari grup Samsung mengadakan pertemuan keluarga di mana mereka melepaskan Li Hyokgyu dari semua tanggung jawabnya dalam keluarga dan memutuskan untuk menjadikannya tahanan rumah. Mereka juga menyetujui mosi untuk menghentikan semua aktivitas terhadap Azure Talisman Pharmaceutical dan Chen Beixuan. Aid International dan perusahaan besar lainnya juga dengan cepat mengirimkan perwakilan untuk berhubungan dengan Chen Fan. Berita itu juga sampai ke Sekte Hong. Orang dalam yang bekerja dekat dengan pemimpin sekte tersebut mengatakan bahwa pemimpin sekte tersebut tidak menerima berita tersebut dengan baik. Dia telah menyaksikan sang pemimpin menghancurkan segalanya, termasuk koleksi porselennya yang paling berharga karena marah. Setelah itu,
Pemimpin tersebut mengaku bahwa dia menyesal pernah mengambil tindakan terhadap Chen Beixuan. Para underboss lainnya dari Sekte Hong juga ketakutan setelah mendengar berita tersebut. Mereka senang dengan kenyataan bahwa mereka bukanlah orang yang dikirim untuk menangani Chen Beixuan, jika tidak satupun dari mereka yang masih hidup. Tidak ada yang meragukan bahwa Chen Beixuan memiliki kemampuan untuk membunuh ketujuh underboss dari Sekte Hong sekaligus. Wajah Olga memucat saat dia merenungkan pelariannya yang hampir dari kematian. Lebih banyak lagi organisasi bawah tanah yang berdebat satu sama lain dengan penuh semangat. Apakah Chen Beixuan benar-benar seorang penguasa tingkat abadi? Seseorang memposting postingan di server pribadi Chia. Dia membunuh Takemiya Hiro yang belum pernah kita lihat beraksi selama beberapa dekade. Terlepas dari betapa dihormatinya dia di Jepang, tidak ada yang tahu pasti seberapa kuat dia. Kami mungkin tidak memiliki bukti apapun untuk membuktikan bahwa Chen Beixuan berasal dari negara abadi, tapi dia telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa yang telah menghancurkan menara Tokyo. Ditambah lagi, dia membunuh Kurokawa So dengan satu pukulan di bawah pengawasan semua orang, sejauh itu jika dia berada dalam keadaan abadi atau bukan, intinya adalah tidak ada yang bisa mengalahkannya sekarang. Bisakah Zeus melakukan itu? Atau siapapun di antara dua petarung lainnya yang ada di daftar teratas? Jawab orang lain. Balasannya disukai banyak netizen. Kemudian seorang pengguna bernama Observer memposting informasi lebih lanjut. Saya telah mendengar bahwa Takemiya Hiro menyibukkan dirinya saat dia menjalani hidupnya dalam isolasi. Dia menantang hampir semua orang di 10 tempat teratas dalam daftar. Zeus memberitahu saya secara langsung bahwa pertarungan mereka 20 tahun yang lalu telah berakhir dengan seri. Dia percaya bahwa Takemiya Hiro memiliki kemampuan untuk mengambil salah satu dari 3 tempat teratas. Pengamat adalah alias online yang terkenal. Dia tampaknya memiliki koneksi yang sangat baik dan selalu mengetahui sesuatu terjadi sebelum orang lain. Pengguna lain curiga bahwa dia adalah perwira intelijen tingkat tinggi dari salah satu negara besar di dunia, atau dia adalah orang dalam dari perusahaan besar internasional. Kalau tidak ada orang biasa yang bisa mengumpulkan informasi sebanyak itu secepat itu. Segera setelah pengamat muncul, banyak pengguna keluar dari keadaan mengintai dan menyapanya. Tuan pengamat, Anda akhirnya sampai di sini. Saya pikir Tuan pengamat benar, dia selalu benar. Jika Tuan pengamat benar dan Takemiya Hiro memiliki apa yang diperlukan untuk ditempatkan di posisi 3 teratas, haruskah kita mengevaluasi kembali peringkat Chen Beixuan? Apakah dia akan berada di peringkat 2 jika bukan 1? Seseorang bertanya dengan emoji terkejut. Tuan pengamat, bisakah Anda menjelaskan tingkat pencapaian Chen Beixuan yang sebenarnya? Apakah dia benar-benar seorang penguasa tingkat abadi? Poster aslinya bertanya. Setelah beberapa saat, pengamat akhirnya menjawab, tidak, dia lebih kuat dari level abadi. Kemudian seluruh forum menjadi sunyi senyap. Sebuah pertanyaan muncul di benak siapapun yang membaca wahyu yang membingungkan dan menakjubkan ini. Apakah akan ada immortal level overlord baru di dunia ini? Tidak ada satupun selama 60 tahun. Takemiya Hiro adalah orang yang paling dekat untuk mencapai keadaan abadi, tapi dia sudah mati sekarang. Saya tidak bisa memastikan apakah Chen Beixuan adalah orang paling berkuasa di dunia saat ini, tapi menurut saya aman untuk mengatakan bahwa dia adalah orang paling berkuasa di Asia Timur. Itu adalah pesan terakhir Observer. Seluruh komunitas seni bela diri Asia Timur terkejut dengan wahyu tersebut. Dibandingkan dengan aksi di Tiongkok, komunitas seni bela diri Jepang sangat bungkam. Terlepas dari mana para seniman bela diri itu berasal, baik itu Hokkaido, Osaka, Nagoya, atau Shikoku, tidak ada satupun dari mereka yang percaya dengan apa yang telah terjadi. Sword Sage yang telah mendominasi Jepang selama beberapa dekade terbunuh dalam pertempuran. Bagaimana itu mungkin? Gelar Sword Sage memiliki prestise tertinggi di Jepang. Bahkan Erika yang berhasil masuk ke Dark Roll hampir tidak berani memprovokasi Takemiya Hiro. Sebaliknya, dia menunggu dengan sabar, menunggu waktunya hingga kematian Hiro untuk mewarisi gelarnya. Sementara itu, dia tahu bahwa lelaki tua itu mungkin akan hidup lebih lama dari dirinya sendiri. Banyak orang mengklaim bahwa Takemiya Hiro adalah pedang Sage terakhir di Jepang, dan Kaisar mungkin tidak akan pernah memberikan gelar seperti itu lagi. Namun, sosok perkasa yang begitu kuat di Jepang, landasan masyarakat seni bela diri Jepang, dibunuh oleh Chen Fan. Parahnya, simbol Jepang, Tokyo Tower diinjak dan dinodai oleh Chen Fan.
Seniman bela diri Jepang tidak bisa menerima penghinaan seperti itu. Kematian bagi Chen Beixuan. Komunitas seniman bela diri Jepang memiliki begitu banyak talenta, kami tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan mudah oleh orang Tiongkok. Kami meminta Lord Erika untuk mengumpulkan semua Grandmaster di Jepang dan bertarung melawan Chen Beixuan sampai kita yang terakhir. Kita harus membalas penghinaan kita. Kita harus. Banyak seniman bela diri muda yang pemarah berteriak sekuat tenaga. Kemenangan Chen Fan telah menghancurkan ego mereka yang rapuh. Namun, banyak pejuang yang lebih berpengalaman hanya menggelengkan kepala dengan kesal. Pertarungan ini merupakan duel yang sah dan memiliki banyak saksi. Jika Jepang mengingkari janjinya tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, tak seorang pun akan mempercayai seniman bela diri Jepang lagi. Ini akan menjadi kerugian yang lebih besar daripada kekalahan dalam pertarungan dan seorang sage pedang. Ditambah lagi, Chen Beixuan tidak mudah dibunuh. Setidaknya diperlukan pasukan untuk melakukannya. Banyak nyawa Grandmaster yang hilang selama proses itu dan apakah Jepang benar-benar siap untuk itu? Sejauh ini, 5 Grandmaster telah terbunuh, berapa banyak lagi Grandmaster yang bersedia dikorbankan Jepang? Takemiya Hiro, Takemiya, Chizuru Masahiro, Genkaza Takeda, dan Kitani Wakawa, bukankah itu cukup? Kekuatan gabungan dari 5 Grandmaster ini mewakili hampir sepertiga dari total kekuatan komunitas seniman bela diri Jepang. Setidaknya diperlukan 5 nyawa Grandmaster lagi untuk membunuh Chen Beixuan, jadi meskipun mereka berhasil, biayanya akan terlalu tinggi untuk ditanggung dan kondisi mereka yang lemah akan mengundang perhatian yang tidak diinginkan dari saingan mereka yang lain seperti Tiongkok, Korea, Thailand, Hong Kong, dan Asia Tenggara. Aula Naga, Sekte Hong, dan Menara Persegi akan menyerang Jepang, potonglah seperti sepotong daging di atas talenan. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di Jepang yang mampu menghentikan rival mereka yang memiliki selera makan yang besar. Itulah alasan mengapa Erika menahan dorongan Itoimi dan Grandmaster lainnya untuk membalas dendam. Jika mereka benar-benar harus menyingkirkan Chen Beixuan, mereka perlu mempersiapkan dan merencanakan dengan matang agar tindakannya cepat dan bersih, komplikasi atau kegagalan apapun akan memiliki konsekuensi yang serius. Pembahasan cara menghadapi Chen Beixuan hanya dilakukan di kalangan sangat kecil, sebagian besar pria dan wanita sibuk dengan hal-hal yang lebih sepele. Chen Beixuan pasti orang paling berkuasa di Asia Timur saat ini, bukan? Menurutku itu pernyataan yang meremehkan. Dia yang terkuat di dunia, menurutku. Kurangnya kehadiran Immortal Level Overload tidak berarti bahwa mereka tidak ada. Meski begitu, saya setuju bahwa Chen Beixuan adalah orang paling kuat di dunia. Asia Timur, Chen Beixuan mengalahkan Takemiya Hiro, pejuang nomor 1 di Jepang, dan dia juga dianggap sebagai orang paling kuat di Tiongkok, yang menjadikan Korea satu-satunya variabel dalam persamaan. Namun karena kita semua tahu bahwa komunitas seni bela diri Korea selalu kalah dengan Jepang, jadi begitulah, Chen Beixuan adalah yang terkuat di Asia Timur. Para Grandmaster Jepang merasakan ketakutan mereka terhadap Chen Fan berlipat ganda setiap kali mereka mengajukan pertanyaan tentang kekuatan sejati Chen Fan. Chen Fan baru saja naik ke tampuk kekuasaan dalam 2 tahun terakhir, namun ia telah mengklaim kursi kekuasaan di Asia Timur. Dia melakukannya dengan kekerasan yang kejam dan tahtanya mungkin juga berupa tumpukan daging dan tulang korbannya. Banyak Grandmaster di Tiongkok yang yakin bahwa Chen Fan adalah pria paling kejam yang pernah mereka temui, namun Chen Fan tidak pernah berhenti mengejutkan mereka dan membuktikan bahwa rasa hausnya akan darah tidak mengenal batas selama ia berada di Jepang. Dia telah membunuh lebih dari 7 Grandmaster di Jepang dalam waktu kurang dari 10 hari dan membantai Kurokawa Sou di depan mata semua orang hanya karena orang Jepang yang malang itu berbicara menentangnya. Kekejaman dan ketegasannya sangat menakutkan, sekaligus memesona. Banyak kelompok bawah tanah yang memasukkan Chen Fan ke dalam daftar larangan menyentuh mereka. Dia adalah seorang pembunuh massal yang tidak mengenal batas dan lebih buruk lagi, dia tidak dapat diprediksi. Tak seorang pun, bahkan Takemiya Hiro pun tidak bisa memaksanya menunjukkan kartu asnya. Hal itu kemudian dibuktikan dengan ditemukannya jasad Takemiya Hiro di antara reruntuhan. Rambut Takemiya Hiro tergerai menutupi wajahnya. Kemejanya compang camping, dan lubang besar menembus dadanya seolah-olah dia ditembak meriam dari jarak dekat. Tubuhnya memberikan banyak petunjuk tentang betapa sulitnya Takemiya Hiro selama pertempuran. Kondisi tubuhnya yang hancur sangat kontras dengan sikap Chen Fan yang santai dan kemejanya yang bersih saat dia keluar dari medan perang.
Terbukti dia telah membunuh Kurokawa So dengan mudah. Seniman bela diri Jepang sangat pendendam, dan jika Chen Fan memenangkan pertempuran dengan kemenangan yang mahal, mereka mungkin juga bergabung dan menyingkirkan Chen Fan saat dia lemah. Namun, fakta bahwa Chen Fan telah memenangkan pertempuran dengan mudah menghalangi Erika dan yang lainnya dan membuat mereka berpikir lebih baik untuk segera membalas dendam. Sementara itu, pria yang selama ini menjadi pusat perhatian semua orang sedang duduk di sebuah kedai kopi kelas atas di distrik Ginza, Tokyo. Distrik Ginza adalah salah satu pusat perbelanjaan paling terkenal di dunia. Terletak di pusat-pusat kota Tokyo dan terkenal dengan banyaknya gerai mewah. Jalanannya diapit oleh berbagai macam pusat perbelanjaan dengan jendela-jendela bersih dan dekorasi berseni. Itu juga merupakan pusat makanan di seluruh dunia. Pengunjung mungkin menemukan restoran Italia tepat di sebelah restoran Arab yang berada di seberang kafe Prancis. Red Sparrow duduk di seberang meja dari Chen Fan dan sedang menelusuri beberapa dokumen di komputernya. Dia bertanya, "Chen Beixuan, tahukah kamu apa sebutan mereka sekarang? Orang paling berkuasa di Asia Timur." Red Sparrow memusatkan pandangannya pada Chen Fan, matanya dipenuhi kekaguman dan ketidakpercayaan. Dia mengetahui jalur seni bela diri yang terkepung secara langsung. Ye Nantian, Naga Azure, dan Takemiya Hiro, masing-masing dari mereka adalah pejuang yang kuat, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu mencapai keadaan abadi. Apa yang membuat Chen Fan begitu istimewa? Orang pertama yang mengklaim supremasi di Asia Timur bukanlah Ye Nantian, begitu pula Azure Dragon atau Takemiya Hiro, apalagi Erika atau Lei Qianjue. Itu adalah Chen Beixuan, seorang remaja yang belum genap 20 tahun. Dia bertaruh bahwa dia harus mencari keras dan mendalam untuk menemukan siapapun di seluruh planet ini yang dapat menangani Chen Fan. Red Sparrow telah memutar otaknya untuk menemukan alasan di balik kekuatan luar biasa pemuda itu tetapi gagal. Dia bertanya-tanya apakah Chen Fan adalah seorang jenius legendaris dalam 100 tahun yang dilahirkan dengan kemampuan untuk menguasai seni bela diri apapun yang dia temui. Ah, benarkah? Chen Fan menjawab dengan tenang. Dia sepertinya tidak mempermasalahkan apapun sebutan orang untuknya. Gelar-gelar ini, biarlah menjadi nomor 1 di Tiongkok atau nomor 1 di Asia Timur, tidak berarti apa-apa bagi Chen Fan. Dia dulunya adalah penguasa langit mistik utara yang memimpin puncak alam semesta. Dia telah menghancurkan makhluk surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan membuat banyak makhluk abadi bertekuk lutut. Apa arti gelar, nomor 1 di Asia Timur, bagi orang sekuat dia? Chen Beixuan, apakah kamu benar-benar mencapai keadaan abadi? Aku hanya ingin tahu. Dan bagaimana dengan Takemiya Hiro? Apakah dia berhasil mencapai keadaan abadi selama pertempuran? Red Sparrow tidak bisa menahan rasa penasarannya, jadi dia bertanya pada Chen Fan. Valet sedang memotong steak untuk Chen Fan, tapi dia juga berhenti dan menatap Chen Fan dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertanyaan paling kontroversial di dunia. Orang-orang saling berperang. Kata-kata untuk hal ini, meskipun tidak ada seorang pun yang pernah melihat pertempuran tersebut dari dekat, reruntuhan Menara Tokyo adalah tanda dari apa yang telah terjadi. Ditambah lagi, mereka telah melihat Blade Key yang melonjak beberapa ratus meter di atas menara, fenomena matahari dan bulan di dunia lain yang tergantung di langit kelabu, dan kerusakan dahsyat yang dilakukan kedua prajurit tersebut terhadap raksasa baja, Menara Tokyo. Semua tanda menunjuk pada satu kesimpulan, energi destruktif yang dilepaskan oleh kedua kombatan itu jauh melampaui energi negara transenden. Namun, beberapa orang masih belum yakin. Lagi pula, pejuang negara abadi yang terakhir baru saja menghilang beberapa dekade yang lalu dan banyak negara dan organisasi menyimpan penjelasan rinci tentang kekuatan seorang penggarap negara abadi. Kemampuan Chen Fan untuk melayang bisa dihitung sebagai satu, tapi itu masih jauh dari cukup untuk meyakinkan. Seorang kultivator negeri abadi dapat mengendalikan kekuatan langit dan bumi, menggabungkan mantra dharma dan budidaya seni bela diri. Dia mampu membaca pikiran, melayang, mengendalikan elemen alam, dan banyak kemampuan waskita lainnya. Dengan kata lain, mereka tidak lagi manusia biasa, tapi setengah dewa. Itu sebabnya disebut keadaan abadi. Red Sparrow bergumam pada dirinya sendiri. Kamu telah menunjukkan beberapa dari kemampuan itu tetapi tidak semuanya. Namun, jika kamu belum mencapai keadaan abadi, bagaimana kamu bisa membunuh Takemiya Hiro dan menghancurkan Menara Tokyo? Burung pipit merah melanjutkan. Tampaknya teka-teki itu mulai membuat dia gelisah. Sejak kekuatannya bangkit,
dia selalu membual tentang dirinya sebagai anggota termuda di departemen dan jenius. Namun, dia merasa sangat tidak berarti setelah bertemu Chen Fan. Dia telah membuat kemampuannya tampak seperti lelucon. Tentu saja, saya tidak berada di keadaan abadi. Chen Fan mengangkat bahu. Tapi Takemiya Hiro, setidaknya untuk sementara waktu. Dia telah mencapai keadaan abadi selama pertempuran, namun cederanya menghalangi dia untuk mengambil kendali penuh atas kekuatan barunya. Terlepas dari cara Chen Fan memberikan jawabannya, Red Sparrow dan Valet tidak bisa menahan rasa takut. Jika Takemiya Hiro telah mencapai keadaan abadi, betapapun tidak stabilnya kekuatannya, seberapa kuat sebenarnya Chen Fan hingga mampu menjatuhkannya. Apa yang akan terjadi jika Chen Fan harus menghadapi seorang kultivator negara abadi yang berpengalaman? Bahkan ketika mereka merenungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, sekelompok pria berjas hitam masuk ke kedai kopi, menakuti tamu-tamu lain. Mereka mendekati Chen Fan dalam dua baris rapi. Seorang pria parubaya yang berpakaian bagus dan tampak megah berjalan ke arah Chen Fan dengan senyuman mekanis. Senang bertemu Anda lagi, Tuan Chen Beixuan. Anda adalah Mitsui Yuto. Chen Fan mengangguk ketika dia mengenali pemimpin grup Mitsui. Apakah Anda di sini untuk memenuhi pembayaran? Ya, tentu saja. Rakyat Jepang adalah orang-orang terhormat. Kami telah mentransfer 10 miliar dolar AS ke rekening ini. Sambil berkata, Mitsui Yuto menyerahkan kartu debit kepada Chen Fan. Pria parubaya itu kemudian berhenti sejenak dan berkata, Tuan Chen, saya juga punya pesan untuk Anda dari individu tertentu. Jepang tidak menyambutmu, silakan pergi, kalau tidak Chen. Fan menyipitkan matanya yang berkilauan dan mendesis, atau apa? Mitsui Yuto adalah pemimpin grup Mitsui dan tulang punggung sektor keuangan Jepang. Dia jauh lebih kaya daripada orang terkaya di Tiongkok, dan hanya keluarga Lee dari grup Samsung yang mungkin mampu menyaingi kekayaan keluarganya. Peringatannya adalah pesan yang jelas kepada Chen Fan dari para petinggi Jepang, mereka yang memerintah pulau-pulau dari balik tirai. Memperingatkannya bahwa cukup sudah. Tuan Chen Beixuan, kami semua telah melihat kemampuan Anda dan kami tidak ragu sedikit pun untuk mempercayai bahwa Anda adalah orang paling berkuasa di Asia Timur. Namun, harap diingat juga bahwa kita hidup di abad ke-21 dan bersifat pribadi, kekuatan tidak lagi penting. Mitsui Yuto membungkuk pada Chen Fan lalu meninggalkan ruangan sambil tersenyum puas. Sikap Mitsui Yuto tidak cocok dengan Valet. Dia mengeluh, dia begitu percaya diri. Tuan telah membunuh Takemiya Hiro dan menjadi terkenal di Asia Timur, bahkan tuan keluarga dari keluarga Mitsui harus berbicara dengan hormat kepada tuan. Apa yang membuat Mitsui Yuto berpikir dia bisa menggunakan sikap sombong itu? Nada suaranya. Dia hanyalah pion dari keluarga Mitsui. Masyarakat Jepang merupakan masyarakat yang sangat hierarkis dan hal ini terjadi baik dalam keluarga terkemuka maupun dalam sistem politik. Usia menentukan otoritas yang dapat dimiliki seseorang dalam kelompok manapun. Banyak pensiunan lansia yang masih memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan mereka memerintah negara dari belakang layar, menarik rekan-rekan mereka yang lebih muda untuk menjalankan perekonomian terbesar ketiga di dunia dan memiliki total populasi lebih dari 1 miliar orang. Chen Fan diam. Dia mengetuk meja dengan jarinya sambil berpikir. Sedikit kekhawatiran muncul di wajah Red Sparrow. Peringatan Mitsui Yuto adalah pesan yang jelas kepada Anda dari para pemimpin negara yang sebenarnya. Kita harus berkemas dan pergi dari sini sebelum mereka melakukan kekerasan. Chen Fan berpendapat bahwa kekerasan yang disebutkan oleh Red Sparrow bukanlah ancaman dari Grandmaster, melainkan kekerasan yang sebenarnya di abad ke-21. Mereka adalah aparat kekerasan negara seperti aparat penegak hukum dan kepolisian, yang tidak dipersenjatai dengan pedang, melainkan senjata api. Apakah menurutmu mereka akan melakukan itu? Valet terkejut dengan prospek seperti itu. Negara-negara di kawasan Asia Timur telah berdamai satu sama lain selama beberapa dekade. Pasukan bela diri Jepang belum pernah dimobilisasi sejak tahun 50-an selama Perang Korea. Pangkat pasukan bela diri Jepang hanya berjumlah 200.000 orang dan sebagian besar ditugaskan untuk misi penjaga perdamaian lokal. Misi militer sebenarnya di Jepang dilakukan oleh Amerika. Kedamaian dan kemakmuran selama bertahun-tahun membuat sebagian besar warga Jepang melupakan keberadaan militernya. Itu sangat mungkin terjadi. Kita harus bersiap, kata Red Sparrow dengan wajah serius. Dia adalah seorang prajurit super di Departemen Kasus Khusus di Tiongkok dan mengetahui cara kerja militer di seluruh dunia.
Ia tahu bahwa militer Jepang, betapapun kecilnya, tidak pernah berhenti mengasah keterampilan dan memodernisasi peralatannya. Jika Chen Fan akhirnya membuat marah para pemimpin Jepang, mereka tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan yang mereka miliki. Chen Fan adalah orang yang kuat, tetapi tidak ada orang yang bisa selamat dari serangan pasukan bersenjata lengkap. Pertarungan Chen Fan dan Takemiya Hiro telah menghancurkan separuh menara Tokyo, namun rudal apapun bisa saja menghapus menara Tokyo sepenuhnya dari peta. Kemungkinan juga Mitsui Yuto hanya menggertak. Para pemimpin Jepang tidak begitu mencolok seperti Amerika. Zeus harus membunuh seorang jenderal Amerika yang ditempatkan di Filipina, agar pemerintah AS dapat mengerahkan semua pasukan Amerika yang ditempatkan di wilayah Pasifik untuk menangkapnya, dia. Red Sparrow menambahkan, saya pikir reaksi yang paling mungkin dari pemerintah Jepang adalah mengirimkan unit penegakan hukum untuk mengejar Anda. Ada unit khusus di bawah militer Jepang yang disebut Hurricane, meskipun ukurannya kecil, hanya terdiri dari 100 orang, itu adalah salah satu pasukan yang paling lengkap dan terlatih di Jepang. Mereka memiliki tujuan yang sangat spesifik di Jepang, untuk menjaga agar para Grandmaster tetap terkendali. Red Sparrow sangat akrab dengan unit penegakan hukum khusus di seluruh dunia. Yang mengejutkannya, ancaman unit Hurricane tidak berdampak sedikit pun pada Chen Fan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya masih memiliki beberapa urusan lain yang harus diselesaikan. Saya belum bisa pergi. Apa urusanmu yang lain? Takemiya Hiro sudah meninggal, siapa lagi yang bisa kamu kejar? Red Sparrow terkejut pada awalnya, tapi tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Dia memutar matanya tak percaya dan bertanya, apakah kamu masih berpikir untuk mengejar kuil-kuil itu? Apakah kamu gila? Apa yang kamu lakukan pada kuil Susanoo telah memicu kemarahan seluruh dunia seni bela diri Jepang. Jika kamu terus menekan dan menghancurkan lebih banyak kuil, mereka akhirnya akan membalas dengan kekuatan penuh. Red Sparrow menginjak tanah saat dia mengeluh. Oh, bagaimana kamu tahu rencanaku? Chen Fan bertanya, sedikit terkejut. Apakah kamu pikir kamu adalah orang pertama yang bersaing memperebutkan kekuasaan di kuil? Ingat, kuil itu sudah ada selama ratusan tahun. Red Sparrow mendengus dan berkata, Tuan yang tak terhitung jumlahnya yang bermimpi untuk mencapai keadaan abadi berusaha untuk mencuri, atau merampas rahasia kuil mereka tentang keabadian. Namun, masing-masing kuil ini berakar kuat dalam matriks kekuatan Jepang dan terhubung dengan baik dengan semua kekuatan kuat di Jepang. Anda telah membuat khawatir kekuatan tersebut dengan menghancurkan satu kuil, mereka tidak akan membiarkan Anda menyentuh kuil lainnya, para pemimpin negara akan terlibat dan segalanya akan menjadi berantakan. Meskipun ada peringatan Red Sparrow, Chen Fan tidak berubah pikiran. 6 kuil di Jepang tampak menggoda seperti sepotong daging bagi serigala yang lapar. Satu penjaga abadi mungkin tidak cukup untuk membangkitkan potensi penuh dari seruling pemanggil Dewa Iblis, tapi 6 penjaga abadi pasti bisa melakukannya. Chen Fan bahkan tidak perlu mengotori tangannya dan bisa membiarkan penjaga abadi melakukan perintahnya. Begitulah kekuatan dari penjaga abadi ini, sehingga mereka dapat dengan mudah merobek seorang penggarap negara abadi menjadi beberapa bagian. Wajah Red Sparrow berkerut karena marah setelah kata-katanya terlintas di pikiran keras kepala Chen Fan. Dadanya bergerak naik turun saat dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, membuat dadanya tampak lebih berisi dari sebelumnya. Tuan, banyak penguasa keluarga dari Tokyo dan seniman bela diri Tiongkok juga menginginkan audiensi Anda. Valet membuka buku catatan dengan halaman-halaman nama. Chen Fan telah membunuh Takemiya Hiro, dia adalah orang terbaik saat ini, kekuatan baru yang sedang naik daun di Jepang. Meskipun para pemimpin tingkat tinggi Jepang ingin Chen Fan keluar dari wilayah mereka secepat mungkin, warga Jepang terpikat oleh kekuatan Chen Fan dan ingin dia tetap tinggal agar mereka dapat mengenalnya lebih baik. Orang-orang seperti Mitsui Yuto tidak akan pernah berbicara dengan Chen Fan seperti yang dia lakukan dengan arogansi tanpa dukungan penuh dari para pemimpin nasional. Bahkan seorang Master Kendo layak mendapatkan penghormatan setinggi-tingginya dari warga biasa, apalagi orang yang telah membunuh seorang sage pedang. Oh, siapa mereka? Chen Fan bertanya dengan santai. Pemimpin Mitsubishi, Sharp, Sony, Astellas Pharma, Tautsuka Pharma, dan banyak perusahaan besar lainnya. Valet membacakan keras-keras sejumlah nama. Chen Fan berpendapat bahwa hubungan antara perusahaan besar dan dunia seni bela diri di Jepang jauh lebih erat dibandingkan di Tiongkok. Namun, Chen Fan tidak terkejut.
Dengan penemuannya, pemerintah Tiongkok memiliki kontrol yang ketat di hampir setiap aspek kehidupan warganya. Stabilitas dan kontrol adalah tujuan utama mereka. Bukan kepentingan mereka untuk melihat aliansi antara seniman bela diri dan pengusaha karena akan mempersulit pengelolaan salah satu dari mereka. Namun, pemerintah Jepang memiliki kendali yang lebih longgar terhadap berbagai hal di Jepang dan perusahaan-perusahaan besar telah mengambil alih kekosongan kekuasaan tersebut dan mendominasi wilayah tersebut. Untuk tetap berkuasa, mereka membutuhkan bantuan dari seniman bela diri, sehingga membentuk aliansi antara keduanya. Grandmaster juga memiliki status sosial yang jauh lebih tinggi di Jepang dibandingkan di Tiongkok. Ketika Violen akhirnya selesai membaca nama para pengunjung, Chen Fan menyadari bahwa kebanyakan dari mereka ada di sini karena Vitality Serum. Setelah Violet selesai membaca daftar tamu Jepang, dia melanjutkan ke tamu Tiongkok. Tiba-tiba, Chen Fan mendengar nama yang dikenalnya. Tunggu, apakah kamu mengatakan Qi Dongsheng? Chen Fan menyipitkan matanya dan memikirkan nama itu. Bukankah itu ayah Qi Wangsun? Kenapa dia di Jepang ingin bertemu denganku? Ya, Qi Dongsheng, pemilik grup Dongsheng di Teluk Laut Utara. Dia adalah teman Lin Tai, pendiri dojo seni bela diri Tiongkok terbesar di Jepang. Pesan itu dikirim oleh Lin Tai juga atas nama Qi Dongsheng. Aku kenal dia. Dia adalah Grandmaster Tiongkok yang tinggal di Tokyo. Kudengar dia punya hubungan keluarga Lin di Tiongkok Tenggara. Secara teknis, dia adalah paman Lin Tatian yang telah kamu bunuh. Kata burung pipit merah perlahan. Chen Fan sama sekali tidak terkejut bahwa Departemen Kasus Khusus mengetahui tentang pembunuhannya terhadap Lin Tatian. Departemen Kasus Khusus bertugas untuk mengetahui berbagai hal. Tuan, apakah Anda akan menemui mereka? Violet bertanya dengan lembut. Saya akan baik-baik saja. Chen Fan menggelengkan kepalanya lalu menghela nafas. Chen Fan tidak tahu mengapa Qi Dongsheng ingin bertemu dengannya dan dia juga tidak peduli. Dia adalah teman putranya, bukan Qi Dongsheng sendiri. Dia membantu keluarga Qi hanya karena Qi Wangsun. Kita harus segera meninggalkan Tokyo sebelum lebih banyak pengunjung datang mengejarku. Chen Fan menghela nafas dan berkata. Burung pipit merah mengangguk. Chen Fan adalah pria paling populer di Jepang saat ini dan banyak seniman bela diri dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Jepang untuk bertemu dengan pria terkuat di Asia Timur. Selama Chen Fan masih menyandang gelar ini, dia adalah mercusuar berjalan di malam hari yang menarik perhatian semua orang. Violet, siapkan tiketnya, kita akan segera kembali ke Kyushu. Aku akan mampir ke kuil Kyushu dalam perjalanan. Setelah itu, kita harus bertindak cepat. Semoga aku bisa menyingkirkan satu atau dua kuil lagi sebelumnya, pemberitahuan pemerintah Jepang. Chen Fan bangkit dan memulai. Maumu? Violet berhenti sejenak lalu menjawab. Red Sparrow menatap ke belakang Violet dan berpikir untuk mengatakan sesuatu padanya, tapi kemudian dia berpikir lebih baik. Red Sparrow dan Chen Fan naik kereta ke Kyushu alih-alih pesawat untuk menghindari pos pemeriksaan yang ketat di bandara. Mereka bepergian dengan dokumen palsu. Violet berangkat sedikit lebih awal dari mereka dengan kereta yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Saat itu menjelang tahun baru dan sebagian besar orang Jepang tinggal di rumah bersama keluarga mereka. Alhasil, kereta hampir kosong dan hanya turis dari Tiongkok dan Korea yang memenuhi tempat di sana-sini. Permisi, sebuah suara yang familiar membuat pikiran Chen Fan keluar dari meditasinya. Dia kemudian melihat Ai Jinqi berdiri di sampingnya sambil menyeret koper ke belakang. Wajah Ai Jinqi bersinar gembira. Begitu dia melihat Chen Fan. Kita bertemu lagi. Ya, aku sedang dalam perjalanan ke Kyushu, apakah kamu akan mengambil penerbangan dari Fukuoka untuk pulang ke rumah? Dia bertanya pada Chen Fan, tetapi matanya beralih ke Red Sparrow. Setiap bertemu Chen Fan, dia selalu ditemani oleh paras cantiknya. Yukishirosa, Violet dan sekarang Red Sparrow. Ai Jinqi merasakan kepahitan muncul dalam dirinya. Ren Hao menatap Chen Fan dengan emosi rumit berkedip di matanya. Dia mengira Chen Fan hanyalah turis Tiongkok lainnya, namun ternyata dia adalah sosok yang perkasa, bahkan Mitsui Yuto harus menunggunya dengan sabar di bawah menara Tokyo. Tepat setelah mereka meninggalkan menara Tokyo seperti yang diinstruksikan oleh Chen Fan, mereka mendengar suara keras dan melihat sebagian menara runtuh. Ren Hao sempat curiga hal itu ada hubungannya dengan Chen Fan, namun ia tidak pernah menyangka menara itu runtuh karena pertarungan Chen Fan dan Takemiya Hiro. Terima kasih atas peringatanmu tempo hari. Tahukah kamu kalau menara Tokyo runtuh hari itu? Kudengar itu alien.
Ai Jinqi duduk di samping Chen Fan dan mulai mengoceh. Alien, burung pipit merah terkekeh. Dia memandang Chen Fan seolah-olah dia adalah penipu yang licik. Chen Fan tersenyum masam. Tak lama kemudian kereta berangkat, banyak orang datang menghampiri Ai Jinqi untuk menyapanya. Ternyata kupu-kupu pergaulan itu punya banyak teman. Chen Fan segera mengetahui bahwa beberapa turis Tiongkok bepergian dalam kelompok. Mereka semua berasal dari Zhonghai dan sedang dalam perjalanan ke Kyushu dan kemudian kembali ke rumah. Banyak turis yang menatap Chen Fan dengan rasa ingin tahu dan beberapa bahkan bertanya pada Ai Jinqi apakah Chen Fan adalah pacarnya, yang dibalas Ai Jinqi dengan tersipu malu. Kereta dengan cepat sampai di daerah Shikoku. Tiba-tiba, wajah Chen Fan menjadi tegang saat dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian lampu-lampu di kereta padam seolah-olah kereta tersebut telah membawa mereka melewati gerbang neraka. Suara yang menggelegar dan tajam muncul di benak semua orang. Chen Beixuan, keluar dan mati. Orang-orang di kereta dikejutkan oleh suara aneh di kepala mereka. Kerumunan menjadi ketakutan dan terkejut. Suara apa itu? Ya, aku juga mendengarnya. Kedengarannya seperti itu ada di kepalaku. Itu memanggil Chen Beixuan. Siapakah Chen Beixuan? Apakah ada Chen Beixuan di antara kita? Orang-orang saling bergumam dengan bingung. Mereka bertanya-tanya mengapa suara itu terdengar tepat di kepala mereka, tetapi semua orang di kereta sepertinya pernah mendengarnya. Tak lama kemudian, teriakan panik seseorang terdengar di seluruh kereta. Mereka memperhatikan cahaya di luar jendela meredup seolah-olah malam tiba-tiba menyingsing. Mengapa langit tiba-tiba menjadi begitu gelap padahal hari masih siang? Sial, apakah ini semacam fenomena supernatural? Apakah kita berada di kereta daging tengah malam? Bu, aku ingin ibuku. Kereta tiba-tiba dipenuhi dengan hiruk-pikuk tangisan anak-anak, jeritan para wanita, dan obrolan gugup para pria yang hampir membuat mentalnya hancur. Cahaya redup menjadi satu-satunya pertahanan penumpang terhadap kegelapan di luar. Tampaknya, kegelapan total akan menghancurkan pikiran para penumpang ini satu demi satu. Ai Jinqi sangat ketakutan dengan pergantian peristiwa. Dia meraih lengan Chen Fan saat tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia dibesarkan di keluarga kaya dan belum pernah melihat sesuatu yang mendekati ini. Kaki Ren Hao sudah menyerah dan membawanya ke lantai. Bahkan di saat-saat sulit ini, Ai Jinqi tidak melupakan Chen Fan. Dia memegang erat-erat padanya dan berhasil memintanya dengan setenang mungkin. Bagaimana suara itu mengetahui namamu? Apakah suara itu datang setelahmu? Jangan tinggalkan kami, kami. Memiliki banyak orang yang hidup di sini, hantu seharusnya takut pada kami. Chen Fan tersenyum setelah melihat upaya buruk gadis itu untuk tetap tenang. Jangan khawatir, kemungkinan besar itu hanya sekelompok jiwa yang hilang dan roh kecil. Keyakinan Chen Fan menenangkan saraf Ai Jinqi. Namun, Ren Hao merangkak menuju Chen Fan seperti anjing yang ketakutan. Dia berteriak sambil berlari menuju Chen Fan. Dia adalah Chen Beixuan. Oni itu mengejarnya. Jangan ganggu kami. Orang-orang bergegas menjauh dari Chen Fan begitu mereka mendengar kata-kata Ren Hao. Banyak yang memandang Chen Fan dengan kaget dan tidak percaya seolah-olah Chen Fan adalah sejenis monster. Air mata mengalir di mata Ai Jinqi saat melihat reaksi turis lainnya. Dia menatap Ren Hao yang membuat pemuda itu tersipu. Namun, sedikit rasa malu di wajah Ren Hao dengan cepat menguap. Hidupnya sendiri dipertaruhkan sekarang dan dia tidak seharusnya merasa bersalah karena telah melakukan yang terbaik untuknya. Tiba-tiba terdengar jeritan menggelegar dari luar, semua orang mengintip melalui jendela dan melihat sesosok bayangan gelap melayang di udara. Dua mata bundar yang bersinar menatap balik ke arah penumpang seperti dua genangan besi cair. Pemandangan bentuk mengerikan itu membuat orang menjadi gugup. Mereka adalah orang-orang biasa dan belum pernah melihat hal seperti ini. Red Sparrow yang duduk di hadapan Chen Fan memelototi pemuda itu. Dia mampu mengirimkan suaranya melalui energi jiwa, jadi siapapun dia adalah negara abadi atau dewa iblis lain dari Jepang. Aku yakin itu yang disebut dewa iblis. Aku ingin tahu berapa banyak dari mereka yang ada di luar sana. Mungkin sebaiknya kita pergi melihatnya. Chen Fan berkata dengan sigap dan bangkit di bawah pengawasan semua orang. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan bertemu dengan para iblis di luar sana? Semua orang menatap Chen Fan dengan perasaan rumit. Ai Jinqi meremas tangannya dan tidak mau melepaskannya. Chen Fan tersenyum sedikit dan kemudian berkata, hampir seperti kakak laki-laki dari adik perempuan, jangan takut,
aku akan menangkap setan kecil ini untukmu. Semua orang mengira Chen Fan sedang membuat lelucon yang memuakkan dan bahkan Ai Jinqi menjawab dengan senyum meringis yang hampir menangis. Dia menyaksikan Chen Fan melompat dari tanah saat seberkas cahaya biru menembus langit-langit gerbong kereta. Kemudian Red Sparrow pun beraksi dan menghilang di balik lubang di langit-langit dengan mengubah dirinya menjadi jejak api. Semua orang dikejutkan oleh pemandangan yang luar biasa itu. Apakah mereka abadi dari legenda? Seseorang tergagap. Ai Jinqi duduk tak bergerak, pikirannya kosong. Kenangan pertemuan masa lalunya dengan Chen Fan tiba-tiba muncul kembali dan dia akhirnya bisa menyatukan 2 dan 2. Dia bertemu Chen Fan di kuil Susanoo dan kuil Susanoo dihancurkan segera setelah dia pergi. Kemudian, dia bertemu Chen Fan lagi di bawah Menara Tokyo, dan tepat setelah dia keluar dari taman mengikuti saran Chen Fan, Menara Tokyo runtuh, diduga itu adalah ulah alien. Ai Jinqi mengira itu hanya kebetulan, tetapi tiba-tiba dia sadar bahwa Chen Fan lah yang menyebabkan semua ini. Siapa dia? Kenapa dia memiliki kekuatan magis seperti itu? Ai Jinqi merenung. Dia mengakui bahwa semua anggapannya tentang Chen Fan salah. Meskipun dia tidak tahu siapa Chen Fan, nalurinya mengatakan bahwa jawabannya jauh lebih mengejutkan bahkan daripada imajinasi terliarnya. Ren Hao merosot ke tanah, ternganga ketakutan dan penyesalan. Jika dia tahu Chen Fan memiliki kemampuan yang tidak terpikirkan, dia tidak akan pernah melemparkannya ke bawah bas. Sekarang dia telah membuat marah Chen Fan dan Ren Hao tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya setelah dia berurusan dengan iblis di luar. Ren Hao belum pernah merasa begitu menyesal sebelumnya. Dia mulai melihat tatapan tidak bersahabat dan pandangan bermusuhan di sekelilingnya. Sementara itu, Chen Fan sudah berhasil mencapai puncak kereta. Kondektur kereta memperlambat kecepatan kereta karena tiba-tiba muncul kegelapan. Chen Fan melihat ke depan dan ke belakang kereta dan melihatnya dikelilingi oleh kabut gelap yang tidak dapat ditembus yang sepenuhnya menghalangi sinar matahari. Di tengah kabut gelap tak terhitung banyaknya roh jahat dan iblis keji yang berenang mengelilingi satu sama lain. Mata mereka berupa lubang besar berwarna merah yang tidak berkedip dan memancarkan cahaya yang sangat menakutkan dari dalam. Hembusan angin dingin muncul, menyapu langit dengan jeritan yang tajam dan menyakitkan. Chen Fan telah melihat prosesi roh dan iblis yang serupa dalam seni tuan muda dari sekte penyihir hantu, tapi ini berada pada tingkat kematian yang lain. Penampakan-penampakan ini bersifat kuno dan menyimpan dendam mendalam terhadap yang masih hidup. Banyak dari mereka yang bertanya-tanya tentang batas antara hidup dan mati selama sekitar 100 tahun. Beberapa dari mereka masih berpenampilan kuno dengan gaya zaman Edo. Apa yang sedang terjadi? Red Sparrow menarik dirinya melewati Langkan dan sejajar dengan Chen Fan. Dia bertanya dengan suara serius. Kabut gelap telah membentang sejauh beberapa ribu kilometer dari sini. Sinar matahari ada di sisi lain. Tampaknya itu adalah hasil karya artefak Dharma. Hantu-hantu ini tidak akan bisa muncul tanpa perlindungan seorang artefak. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berkata dengan ringan. Sejak itu, dia telah memproyeksikan kehendak ilahi sejauh 5 km darinya dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh penampakan-penampakan mengerikan dan teriakan-teriakan yang menggelegar di sekelilingnya. Ini adalah tirai langit gelap dari kuil besar Ise. Legenda mengatakan bahwa Kanusi Agung dari kuil besar Ise telah menyempurnakan artefak keji ini menggunakan seni alkimia barat. Itu tidak hanya dapat melepaskan hantu ke dunia tetapi juga dapat digunakan sebagai kendaraan untuk dewa iblis. Burung pipit merah menjelaskan. Begitu dia selesai berbicara, dewa iblis dengan 3 kepala dan 6 tangan muncul di kegelapan. Kerangkanya yang besar memenuhi ruang antara tanah dan langit. Masing-masing dari 6 lengannya memegang artefak Dharma yang berbeda, membuat penampilannya menyerupai Dharmapala, pelindung Buddha. Itu dewa iblis bertangan 6 dari kuil Raja Neraka. Wajah Red Sparrow berubah warna sedikit lalu berkata, Chen Beixuan, aku sudah mendengar banyak tentangmu. Energi jiwa bergolak di sekitar dewa iblis bersenjata 6 seperti ombak di lautan. Dia mengarahkan pandangannya pada Chen Beixuan, dan tidak mengabaikan perhatian Red Sparrow. Dia adalah dewa iblis dan satu-satunya orang yang layak mendapat perhatiannya adalah Chen Fan. Chen Fan telah membunuh Lord Susanoo, dan Takemiya Hiro, jadi dewa iblis memperlakukannya setara, hal yang sama tidak berlaku untuk Red Sparrow. Tiba-tiba, sosok bayangan lain muncul dari kabut gelap. Tubuhnya terbungkus jalinan tanaman merambat.
Kulitnya lebih gelap dari lingkungannya dan bahkan kabut di bawah kakinya berubah menjadi kumpulan icor hitam. Penampilannya mirip dengan hantu neraka. Tuan Yamamizuki dari kuil Yamamizuki. Burung pipit merah mengumumkan. Wajahnya berubah masam. Chen Beixuan, apakah kamu takut? Lord Yamamizuki bertanya dengan nada tinggi. Yamamizuki, Chen Beixuan adalah orang terkuat di Asia Timur, seorang pejuang negara abadi yang kuat. Dia tidak takut dengan kekuatanmu yang kecil. Suara lain muncul dari belakang Tuan Yamamizuki. Chen Fan melihat makhluk mirip manusia berkepala burung dan sepasang sayap jelek muncul di langit. Ia sangat mirip dengan makhluk mitos Karasutengu, anjing gagak. Tuan Karasutengu dari kuil Karasutengu. Wajah Red Sparrow memucat. Dia tidak pernah mengira ketiga Dewa Iblis akan muncul satu kali, Dewa Iblis bertangan 6, Tuan Yamamizuki, dan Tuan Karasutengu. Dia yakin bahwa Chen Fan dapat menangani masing-masing dari mereka secara individu, dan dia mungkin dapat menangani dua jika dia membantunya, tetapi tiga pada saat yang sama meregangkannya terlalu tipis. Situasi dengan cepat meningkat, dan Red Sparrow dengan cepat putus asa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa malang yang masih terjebak di kereta. Klak-klak, klak-klak. Gelombang langkah kaki basah muncul. Sesosok tubuh tinggi kurus muncul dari sudut gelap di ujung barisan gerbong kereta. Red Sparrow terkejut dengan kemunculan manusia pada saat yang menegangkan ini. Ketika pria itu cukup dekat sehingga Red Sparrow dapat melihat wajahnya, dia terkejut, Tuan Kurome, mengapa kamu ada di sini? Lord Kurome hanyalah Tuan tingkat S, dan pertarungan ini jauh di luar jangkauannya. Bahkan Red Sparrow bisa mengalahkannya, apalagi Chen Fan. Tiba-tiba, perasaan tidak menyenangkan menguasai pikirannya. Kamu bukan manusia fana, kamu adalah Dewa Iblis Tuan Kurome. Chen Fan tersenyum ringan. Red Sparrow menyaksikan mata Lord Kurome mulai menyala dengan cahaya merah. Dia berdiri dengan tenang ketika hantu dan roh terbang membungkuk padanya dengan ketakutan. Dewa Iblis bertangan 6, Tuan Karasutengu, Tuan Yamamizuki, dan Tuan Kurome. Dari 6 Dewa Iblis di Jepang, 1 telah dibunuh oleh Chen Fan dan 4 lainnya berdiri tepat di depannya. Dewa Iblis dari Kuil Agung Ise masih hilang dalam aksinya namun telah berkontribusi pada penyebabnya dengan menawarkan artefaknya, tirai langit gelap. Mereka semua mengejar Chen Fan. Chen Beixuan, apakah kami mengejutkanmu? Tuan Kurome tertawa terbahak-bahak. Ada suara lain di balik tawa itu yang berasal dari seseorang, atau sesuatu yang jauh lebih kuno. Keempat Dewa Iblis mengepung Chen Fan dan mulai bersepeda mengelilinginya. Mereka semua berada setengah langkah dari keadaan abadi dan tidak bisa dihancurkan dalam kabut gelap. Bahkan Takemiya Hiro akan hancur berkeping-keping jika harus menghadapi mereka berempat sekaligus. Kehidupan terkuras abis dari wajah Red Sparrow. Dia meraih lengan Chen Fan seperti yang dilakukan wanita yang tenggelam pada potongan terakhir papan mengambang. Dia benar-benar mengira dia akan mati di sini. Chen Fan menggenggam tangannya di belakang punggung dan berdiri dengan angkuh. Bagus sekali, kamu menyelamatkanku dari banyak perjalanan. Aku akan membunuh kalian semua hari ini untuk mengisi harta dharmaku. Tirai langit gelap melayang di atas area seluas stadion sepak bola. Di dalam lipatan tirai belakang tak terhitung banyaknya hantu yang melolong, menggeram, menangis, dan menjerit. Keempat Dewa Iblis berdiri di 4 penjuru dunia yang suram seperti pilar. Mereka telah menjebak Chen Fan dan Red Sparrow dalam situasi yang mematikan. Chen Fan tidak terpengaruh saat dihadapkan oleh 4 tuan yang hanya berjarak setengah langkah dari negara abadi. Dia mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berdiri dengan bangga. Sebaliknya, Red Sparrow ketakutan dan mulai bimbang. Red Sparrow adalah seorang prajurit super dari Departemen Kasus Khusus di Tiongkok. Namun, Red Sparrow bukanlah seorang pejuang berpengalaman karena perdamaian dan kemakmuran Tiongkok berarti dia tidak mengambil bagian dalam pertempuran yang sulit, apalagi menghadapi 4 Dewa Iblis sekaligus. Dia bertaruh bahkan jika dia bersama Azure Dragon atau Ye Nantian, nasibnya sudah ditentukan. Keempat Dewa Iblis ini memimpin wilayah mereka sendiri dan tidak merasa damai satu sama lain. Mengapa mereka memutuskan untuk membuang darah buruk mereka selama berabad-abad dan mengeroyok Chen Beixuan? Pikiran Red Sparrow berpacu. Kebanyakan orang dengan izin tingkat tinggi pasti akrab dengan rahasia 6 kuil di Jepang. Masing-masing dari mereka menjadi tuan rumah bagi Dewa Iblis yang dulunya adalah penggarap negara abadi. Namun, mereka telah bertarung begitu lama sehingga mereka mungkin tidak ingat mengapa mereka masih bertarung.
Mereka sebagian besar tidak berbahaya karena mereka terlalu sibuk bertarung satu sama lain, dan juga karena mereka dikurung di kuil mereka sendiri. Hal seperti yang terjadi hari ini belum pernah terjadi. Agar Dewa Iblis ini keluar sekaligus memerlukan artefak ilahi, tirai langit gelap, 5 kuil yang tersisa ini pasti telah berkonspirasi melawan Chen Fan sejak lama. Tapi kenapa Chen Fan tidak melakukan apapun terhadap mereka? Apakah mereka datang untuk membalaskan dendam rival lama mereka, Lord Susanoo? Lord Kurome sepertinya menyadari kebingungan Red Sparrow, dia menyeringai dan kemudian berkata, Chen Beixuan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan? Kamu ingin membunuhku dalam perjalanan ke Shikoku. Ya, aku dan teman-temanku tidak berhubungan baik tetapi ini adalah masalah hidup dan mati bagi kita semua. Kita harus bersatu untuk mempertahankan diri. Lord Kurome, Karasutemu dan Yamamizuki semuanya menyeringai jelek. Hidup ratusan tahun telah memberi mereka cukup kebijaksanaan untuk melepaskan perbedaan di saat krisis. Mereka dengan cepat membentuk aliansi untuk menumpas Chen Fan sebelum Chen Fan dapat mengambil tindakan terhadap mereka. Bagaimana mereka mengetahui rencana kita? Burung pipit merah terkejut. Banyak orang percaya bahwa Chen Fan telah memasuki keadaan abadi sejak pertarungan melawan Takemiya Hero dan oleh karena itu, kuil lainnya seharusnya tidak menarik baginya. Namun, Dewa Iblis ini masih bisa menebak dengan tepat langkah Chen Fan selanjutnya. Mungkinkah wajah Red Sparrow berubah warna saat dia menatap tajam ke arah Chen Fan? Ungu. Chen Fan mengucapkan sebuah nama dengan tenang. Chen Fan dan Red Sparrow bepergian dengan nama samaran dan bahkan Departemen Intelijen Jepang pun tidak mengetahui pergerakan Chen Fan. Satu-satunya orang yang mengetahui rencananya adalah Valet, dan dia pasti mengadu kepada Lord Kurome. Red Sparrow adalah seorang wanita Tionghoa yang patriotik, dan karena itu dia tidak akan pernah membantu Jepang. Begitu Chen Fan menyebutkan nama itu, dia melihat ke sudut yang gelap dan berkata, benarkah, Valet? Dari kegelapan, sesosok tubuh melengkung muncul. Tubuhnya yang panas dibalut dengan baju terusan berwarna hitam ketat. Gaya pakaiannya adalah parodi dari rambut ungu dan bulu mata ungu. Dia memegang kodachi di satu tangan. Tuan Chen Beixuan. Valet membungkuk sedikit dan menyapa Chen Fan. Wajah Red Sparrow menjadi pucat dan kemudian dia mendesis pada Chen Fan. Chen Beixuan, sudah kubilang padamu untuk menjauhi si B dengan gatal Jepang ini. Demi Tuhan, dia adalah pemimpin klan ninja Fuji. Apa kamu tidak tahu seperti apa ninja itu? Mereka adalah anak-anak tercela dan tidak bermoral dari Jalang. Aku tahu kamu telah jatuh ke dalam perangkap madu saat aku melihat tatapan bodohmu di wajahnya. Chen Fan tidak menjawab. Valet menunduk dan berkata dengan lembut. Tuan, tidak peduli seberapa kuatnya Anda akan berangkat ke Tiongkok setelah Anda selesai di sini. Tapi saya tidak bisa. Begitu Anda pergi, orang-orang di belakang saya ini pertama-tama akan mengganggu saya dan klan saya. Ditambah lagi, ninja kami tidak pernah dikenal karena moral kami yang tinggi. Kami hanya mengikuti yang terkuat, dan sayangnya, itu bukan Anda. Chen Fan berkata dengan ringan, saya mengerti. Tapi, bagaimana Anda menghilangkan mantra yang saya berikan pada Anda? Ketika Valet menyerah kepada Chen Fan, dia telah menanam api emas di dalam dirinya untuk mengendalikannya dan memastikan dia tidak menyerangnya. Tuan di kuil besar Ise membantuku melepaskannya. Tuan itu juga menugaskanku untuk membawa tirai langit gelap ke sini untuk membantu 4 dewa iblis lainnya. Valet tersenyum. Tuan yang aku bicarakan itu, dia juga mengatakan bahwa meskipun kamu dapat melarikan diri dari mereka berempat, dia akan memburumu dan membunuhmu secara pribadi. Chen Fan mendengus, lalu senyuman muncul di wajahnya. Valet, menurutmu mengapa aku mengungkapkan semua rencanaku padamu? Pertanyaan itu menarik perhatian para dewa iblis. Valet dan Red Sparrow juga terkejut dengan pertanyaan itu. Saya tidak pernah suka menjelaskan sesuatu kepada orang lain, jadi menurut Anda mengapa saya akan berusaha keras untuk menceritakan semuanya kepada Anda? Saya sendiri yang menanam bola api itu, apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda dapat menyingkirkannya tanpa saya sadari dia? Chen Beixuan menyipitkan matanya dan menanyakan beberapa pertanyaan retoris sambil menyeringai. Kamu telah mengkhianatiku, tapi tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkanmu, sebaliknya, aku harus berterima kasih karena kamu telah membawa mereka berempat ke sini. Kamu tidak hanya menyelamatkanku dari beberapa perjalanan,
tapi juga menidurkan para dewa iblis ini ke dalam rasa aman yang palsu bahwa mereka bersedia meninggalkan keuntungan rumah mereka dan datang kepada saya. Wajah Violet menjadi hitam saat senyuman membeku di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Fan telah mengantisipasi pengkhianatannya dan semua yang dia lakukan adalah bagian dari rencananya. Red Sparrow tercengang dengan pergantian peristiwa. Apakah Chen Fan benar-benar merencanakan segalanya? Dia ingin menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memancing keempat dewa iblis keluar. Apakah dia benar-benar yakin bisa mengalahkan mereka? Jangan dengarkan dia, dia hanya menggertak. Lord Kurome mendengus sambil mengunci pandangannya yang membara pada Chen Beixuan. Chen Beixuan, nyanyikan lagu apapun yang kamu inginkan, kamu akan mati di sini. Kamu tidak akan dapat melarikan diri dari kami berempat bahkan jika kamu telah mencapai keadaan abadi. Kami telah membunuh para penggarap keadaan abadi sebelumnya, apakah aku sudah memberitahumu hal itu? Sambil berkata demikian, dia maju selangkah dan berteriak, sekarang. 4 gelombang energi jiwa melonjak ke langit gelap dan jatuh ke arah Chen Fan seperti 4 gelombang kasar. Masing-masing denyut energi jiwa lebih kuat daripada Takemiya Hiro. Ukuran dan volume energi jiwa lebih besar dari milik Chen Fan, tetapi kualitasnya lebih rendah. Ketika 4 gelombang energi jiwa menyerbu tubuh Red Sparrow, dia meringis ketika darah keluar dari hidungnya. Meskipun dia adalah seorang yang luar biasa dan sama kuatnya dengan Grandmaster tingkat atas, dia tidak dapat menahan diri di hadapan energi jiwa yang mematikan ini. Saat energi jiwa berkumpul menuju Chen Fan berdiri diam seperti batu tak tergoyahkan yang menonjol keluar dari dasar laut. Sementara itu, Red Sparrow gemetar, dan beberapa kali hampir jatuh ke tanah. Begitulah kekuatan Dewa Iblis sehingga mereka dapat membatalkan Grandmaster tingkat puncak hanya dengan menggunakan energi jiwa. Chen Fan tersenyum dan mengulurkan kedua tangannya. Dia kemudian mengulurkan jari-jarinya seperti bunga teratai yang mekar, membentuk segel Dharma yang sangat halus. Seni pemurnian jiwa, bentuk. Chen Fan berteriak saat cahaya ilahi keluar dari matanya. Cahaya ilahi ini dengan cepat membentuk kehendak ilahi dan semakin kokoh dalam hitungan detik. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi untaian. Keperakan, energi di udara menarik untaian ini dan dengan cepat menenunnya menjadi bilah sepanjang 3 meter. Badan bilahnya tembus cahaya dan berpijar pada saat yang bersamaan. Saat pedang itu sepenuhnya terbentuk, perasaan marah yang tak tergoyahkan, penuh dengan keyakinan dan kebijaksanaan tertinggi menyapu seluruh ruangan. Ini mengancam akan membelah kegelapan penghujatan yang menyelimuti kereta. Manifestasi fisik kehendak ilahi. Chen Fan telah menggunakan gerakan yang sama untuk menundukkan sisa jiwa ilahi di dalam patung emas. Dia baru mencapai tingkat yayasan pendirian dan kehendak ilahinya hampir tidak cukup untuk memantapkan dirinya di dunia nyata. Namun saat itu juga, Chen Fan telah mencapai tingkat pencerahan ethereal dan energi pengabdian di dalam patung emas juga memungkinkan dia untuk memproyeksikan kehendak surgawinya sejauh 5 km. Baru kemudian, dia akhirnya berhasil melakukan gerakan ini. Begitu bila kehendak ilahi muncul, keempat dewa iblis terkejut sementara burung pipit merah dan Violet masih tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Dewa iblis ini adalah jiwa ilahi, dan mereka lebih rentan terhadap kekuatan bilah kehendak ilahi. Meskipun kehendak ilahi hampir tidak berbahaya bagi dewa iblis ini, Chen Fan telah menempas senjata mematikan dari kehendak ilahi yang dapat dengan mudah menghancurkan jiwa ilahi manapun. Sial, ayo kita bergerak bersama sekarang. Lord Kurome terkejut dengan perkembangan tersebut dan meneriaki rekan-rekannya. Dia mengirimkan energi jiwanya seperti menyebarkan jaring. Ketika energi jiwanya jatuh ke atas kereta, pelat baja di bagian luar kereta terkoyak oleh untaian jaring yang tajam. Setiap seniman bela diri yang melihat gerakannya akan sangat terkesan. Jaring ini dibentuk oleh energi jiwa murni, suatu prestasi yang tidak dapat diraih bahkan oleh master energi jiwa. Fakta bahwa dewa iblis ini dapat melakukannya dengan mudah menunjukkan tingkat pencapaian mereka. Wajah Red Sparrow memucat setelah melihat serangan energi jiwa yang luar biasa menimpanya. Dia mengisi energinya dan mengorbankan dirinya sendiri. Namun, nyala api itu tidak memberinya kehangatan apapun di dalam dirinya. Energi jiwa tidak dapat diprediksi dan mematikan. Dia tidak yakin api pelindung ini dapat melindunginya dari energi jiwa. Chen Fan mengarahkan jarinya ke pedang panjang berwarna keperakan itu dan berteriak. Timbul, bilah keperakan itu melayang ke udara dan memecahkan kurungan jaringnya dengan mudah. Ia kemudian mulai meretas dan menebas jaringan energi jiwa,
menghancurkannya dengan efisiensi luar biasa. Dewa Iblis menggandakan energi jiwa mereka dan mencoba menahan kerusakan. Chen Fan menunjuk satu jari lagi. Membunuh. Bila kehendak ilahi mengeluarkan kilatan cahaya keperakan saat menembus jaringan energi jiwa dengan mudah. Kemudian ia terbang dan mencapai Lord Karasutengu dalam sekejap. Di bawah tatapan Violet yang tidak percaya, Lord Karasutengu, sosok raksasa dengan angin menakutkan yang menakutkan terbelah menjadi dua dari tengah. Chen Fan telah membunuh salah satu dewa iblis hanya dengan satu gerakan.